Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Kota Baru. Di sini saya bersama dengan rekan saya Ibu Hasmawati. Kami akan melaksanakan pra-observasi coaching supervisi dalam praktek pembelajaran. Oke, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Terlihat sekali, Bu, ya, kalau Ibu sedang dalam keadaan sehat. Amin, amin. Jadi begini, Bu, ya. Kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Di sini tujuannya adalah nanti kalau setelah kegiatan pra-observasi ini, Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti akan, insya Allah akan lebih bersemangat, lebih muncul ide-ide kreatif dari hasil kita melakukan observasi pada hari ini, pra-observasi pada kali ini, Bu, ya. Baik, Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan, Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran Ibu kali ini? Baik, untuk kegiatan pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai peserta didik. Di antaranya itu pertama, peserta didik harus mampu menyampaikan konsep kebutuhan, skala kebutuhan manusia dan skala prioritasnya. Terus yang kedua, peserta didik harus mampu menyebutkan jenis-jenis kebutuhan. Dan yang ketiga, peserta didik harus mampu menyusun skala prioritas kebutuhan manusianya atau kebutuhan mereka sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kami capai. Jadi begitu tadi, Bu, ya. Jadi semua itu berhubungan dengan skala prioritas kebutuhan pada manusia, Bu, ya. Iya. Kemudian apa area pengembangan yang Ibu kembangkan dari hasil pembelajaran ini? Nah, area yang ingin saya kembangkan yaitu dari keterampilannya, Bu, ya, karena nanti anak-anak akan mengidentifikasi suatu permasalahan. Setelah mengidentifikasi masalah apa yang tersaji di dalam artikel yang akan saya nanti bagikan, anak-anak akan maju mempresentasikan ke depan. Oh, Ibu, ya. Keterampilannya, Bu, ya. Iya. Kemudian model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning, yang dimana yang itu tadi saya jelaskan bahwa anak-anak akan mengidentifikasi suatu permasalahan, mereka akan dibagikan per kelompok, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan dengan sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang berbentuk visual, nanti mempresentasikannya, ada secara kinestik, dan ada pula secara auditori. Berarti problem based learning, Bu, ya. Kemudian strateginya tadi sudah Ibu sampaikan, ya, yang secara visual, diferensiasi produk. Bagaimana cara Ibu membagi siswa Ibu ke dalam 3 kelompok yang kinestetik, auditori? Sebelumnya melakukan asesmen awal dulu, Bu, ya. Melakukan asesmen awal, artinya kita melihat dulu, siswa mana nih yang harus kita gabungkan di sini. Apakah dia masuk ke dalam bentuk visual, mereka mempresentasikannya, apakah ke dalam bentuk kinestik atau secara auditori. Jadi kita melakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui minat, gaya belajar mereka seperti apa yang mereka ingin. Baik, Bu. Berdiferensiasi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Produk. Berdiferensiasi produk yang terlihat ketika mereka mempresentasikan. Nanti hasilnya berbeda-beda, Bu, ya, dalam hasil mereka mempresentasikan berbeda. Mereka ada yang bermain peran, Bu, ya. Terus ada yang menyajikan presentasi secara menyanyikan. Dinyanyikannya materi yang sudah tadi saya ajarkan, lalu mereka mempresentasikan ke depan dengan secara auditori, itu dinyanyikan materi itu. Dan alhamdulillah mereka cukup bervariasi cara-cara mereka menyampaikan materi. Kemudian, ya, Bu, ya. Semoga, Bu, ya. Kemudian penilaian di dalam kelas, Bu, apa aja? Penilaian ada observasi, observasi pada saat mereka melakukan diskusi, terus ada evaluasi, asesmen akhir, Bu, ya. Asesmen akhirnya membagikan tugas evaluasi bagi setiap pilihan ganda atau esai itu, esai. Bentuknya esai. Jadi kemudian asesmennya individu, Bu, ya. Iya, individu, benar sekali. Oke, Bu. Kemudian ini kelas berapa, Bu, sasarannya, Bu? Sasarannya kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Waktunya itu kapan, Bu? Hari Selasa.
Hari Selasa. Jam pertama, jam Jam pelajaran pertama. Oke, Bu. 2 jam mata pelajaran. Semoga sukses, Bu ya. Iya, terima Semoga kasih. sukses dalam kegiatan pembelajaran nanti. Saya nanti minta izin, Bu, untuk masuk untuk mengobservasi kegiatan yang Ibu lakukan. Oh Nggak ya, apa-apa, Bu ya? boleh, siap. Ya, siap. oke, Bu. Terima Ya, kasih terima banyak, kasih. Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari kegiatan yang kemarin kita bicarakan ya, Bu. Jadi hari ini Ibu akan mengadakan kegiatan pembelajaran dalam kelas, Bu ya? Iya, hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, Bu. Boleh saya mendampingi, Bu? Iya, boleh. Oke, terima kasih, Bu. Ayo kita laksanakan bersama-sama. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Belum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadi as-shalihin. Amin. Oke, silakan duduk, Diki. Baik, apa ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada, Bu. Iya. Oke, Ibu absen dulu ya. Fauzia Ingrid. Vika sakit. Jepri. Winda. Yulia Andini. Zahdan. Oke, Ibu lihat hari ini banyak teman kalian yang tidak hadir karena sakit ya. Oke, kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali apa-apa nih kesepakatan kelas kita khususnya mata pelajaran IPS. Pertama apa? Kita harus saling menghargai. Terus yang kedua harus jujur. Yang ketiga apa? Ada nggak yang ingat? Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum mengemukakan pendapat atau bertanya. Oke. Terus ini yang terakhir, jangan berisik. Nah, mari dulu kita juga menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta satu orang ke depan untuk jadi dirjen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dengan siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan semuanya duduk kembali. Semuanya sudah siap belajar belum? Siap. Oke, ada yang masih ingat nggak materi kita di minggu lalu? Saya, Bu. Oke, materi apa yang kita pelajari di minggu lalu, Nak? Masalah kelangkaan, Bu. Masalah kelangkaan. Sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Nah, Ibu mau tanya. Kan teman kalian tadi bilang masalah kelangkaan. Kira-kira nih yang lain ada yang ingat apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya, barang atau jasa yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Mantap sekali, kita beri aplaus lagi.
Ibu akan menayangkan satu video, nanti tolong disimak baik-baik videonya ya. Berarti tidak ada aktivitas lain selain menyimak video. Setuju? Setuju. Disimak aktivitasnya, jangan orangnya yang dilihat ya. Oke? Oke. Iya. Oke, kita sudah sama-sama melihat video tadi. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, kira-kira nih, kalian butuh sesuatu nggak dalam kehidupan sehari-hari? Butuh, Bu. Kalian kira-kira butuh apa nih dalam kehidupan sehari-hari? Masih. Oke, silakan Naldi. Makan dan minum dan memiliki pakaian dan tempat tinggal. Oke, luar biasa sekali. Katanya ada makan, minum, dan tempat tinggal. Karena kita, teman kalian tadi sudah menjawab, kita membutuhkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Materinya Ibu ulang lagi, kebutuhan manusia dan skala prioritas. Nah, tujuan pembelajaran kita boleh dilihat bahwa siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Apalagi siswa dapat membuat skala prioritas dengan berbagai situasi. Kita akan menerapkan yang namanya model pembelajaran PBL, yang dimana kita akan memecahkan suatu masalah. Ya, nanti Ibu akan bagikan suatu artikel, di dalam ada suatu kasus ya yang harus kalian identifikasi ya. Apa sih sebenarnya kasus yang ada di dalam artikel itu? Baiklah, biar kalian tambah semangat nih, bagaimana kalau kita lakukan ice breaking dulu? Semuanya berdiri? Ya, bisa dimulai ice breakingnya. Tepuk semangat. Yang dangdang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Silakan duduk. Ibu akan menayangkan video lagi, ini terkait materi pembelajaran kita. Ibu instruksikan lagi untuk menyimak video materi ya. Silakan dilihat baik-baik materi yang akan Ibu putarkan. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang terpakai ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan, pendapatan, status sosial, ketujuan, dan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemampuan, orang harus mampu mengimbangi dengan alat pengembangan yang ada. Apa sajakah alat pengembangan kebutuhan itu? Akan dibahas selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan macam-macam. Baik, karena kita sudah bersama-sama melihat video materi hari ini. Ada nggak yang mau memberi tanggapan setelah melihat video materi hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Fauzia. Ibu, apakah kebutuhan itu harus kita penuhi semuanya? Nah, kata teman kalian, apakah kebutuhan itu harus kita penuhi semuanya? Ya, tidak ya, tidak mutlak kita harus memenuhi semuanya ya, tergantung dari jenis kebutuhannya. Di sini sudah dijelaskan tadi, ada kebutuhan primer, oke? Terus ada kebutuhan sekunder, terus ada kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer memang harus kita penuhi karena di dalamnya ada kebutuhan makan, minum, tempat tinggal. Bagaimana yang lain paham? Ya, Bu. Jadi kebutuhan itu tingkat memenuhinya tergantung dari jenis kebutuhannya ya. Apakah itu kebutuhan sekunder, apakah itu kebutuhan primer, dan apakah itu kebutuhan tersier. Masih ada yang lain yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan Diki. Bagaimana sikap konsumtif?
Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Teman kalian bertanya, bagaimana sikap konsumtif? Sikap konsumtif itu adalah di mana seseorang ya ingin membeli sesuatu barang secara berlebihan, ingin memenuhi kebutuhannya secara berlebihan. Ada yang bisa mencontohkan ke Ibu? Contohnya seperti orang yang sudah memiliki tas baru tetapi dia masih ingin membeli tas yang lebih bagus. Oke, luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu. Jadi Ibu tanya ya, di sini ada nggak yang punya sikap konsumtif? Oke, jangan ya Dek ya, hindari sejak dini yang namanya sikap konsumtif. Jadi itulah tadi materi yang sudah Ibu tayangkan, kalian semuanya sudah menanggapi. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu lihat nih kayaknya semangatnya turun, perlu kita ice breaking lagi, oke? Oke, kita ice breaking dulu lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dun dun dun. Oke, harus semangat. Kelompok 1. Kelompok 1 nama kelompoknya apa sayang? Cerdas. Iya, Bu. Ibu sudah bagikan LKPD, silakan masing-masing kelompok dilihat. Dan di situ sudah ada petunjuknya ya. Sudah ada petunjuknya, kalian diinstruksikan untuk memasangkan ya. Memasangkan kebutuhan mana, jenis kebutuhan apa ya. Ini kebutuhan sehari-hari, bisa dilihat di sini jenis kebutuhannya kan. Nah, di sini ada menurut intensitasnya apa saja. Ada kebutuhan primer, sudah ada gambarnya kan? Ada kebutuhan sekunder, terus ada kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Bagaimana? Semuanya sudah? Sudah, oke. Sekarang Ibu ada lagi nih kalian untuk ini ya, ada lagi yang akan Ibu bagikan guna menambah pemahaman kalian lagi ya, menggali atau mengidentifikasi kasus yang ada di artikel yang Ibu bagikan ini ya. Silakan diidentifikasi. Ibu minta masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau semuanya sudah selesai, mari kita masing-masing kelompok ya mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, masing-masing kelompok, Ibu minta 2 menit satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan silakan kelompok lain kalau mau bertanya atau menanggapi boleh ya.
Ya, oke, silakan siapa kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang lain tolong didengarkan temannya. Kalau ada yang mau ditanggapi, silakan ditanggapi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marlian. Saya perwakilan dari kelompok 1, kelompok keren. Ingin membahas bahaya gaya hidup hedon. Gaya hidup hedon adalah gaya hidup yang dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan. Seorang hedonis tidak akan memahami skala prioritas dalam mengatur pengeluaran. Dampak dari mindset tersebut adalah orientasi keuangan yang tidak jelas, di mana pemilihan keinginan pribadi didahulukan sebelum kebutuhan pokok. Dan jenis pekerjaan gaya hidup. Jelaskan mengapa gaya hidup memengaruhi tingkat kebutuhan. Karena gaya hidup seseorang akan berdampak pada gengsi. Dan untuk memenuhi gaya hidupnya, seseorang akan berusaha mendapatkan barang yang ia inginkan. Oke, bagaimana kelompok? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Apa katanya penyebabnya sehingga mereka memiliki gaya hidup hedon? Gaya hidup hedon yang berdampak negatif pada pengelolaan keuangan. Seseorang hedonis tidak akan memahami skala prioritas dalam mengatur pengeluaran. Dampak dari mindset tersebut adalah orientasi keuangan yang tidak jelas, di mana pemilihan keuangan pribadi didahulukan daripada keinginan pokok. Oke, sudah sangat jelas ya bahwa adanya gaya hidup hedon itu karena tidak termanage-nya keuangan mereka ya. Keinginan dia lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Kembali lagi ke skala prioritas kita itu apa. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 boleh? Mari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Aulia dari kelompok cerdas atau kelompok 2. Ingin mempresentasikan tentang pendapat mengenai informasi tersebut. Yang pertama, gaya hidup hedon dapat menyebabkan perilaku individualis, sikap egois, sikap pemalas, dan kurang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Gaya hidup ini juga dapat menyebabkan kebiasaan konsumtif, karena membeli barang-barang hanya karena kesenangan semata dan berujung boros. Kemudian, kebutuhan manusia dapat disesuaikan dengan tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan gaya hidup. Jelaskan mengapa gaya hidup dapat mempengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, gaya hidup seseorang memengaruhi tingkat kebutuhan karena gaya hidup seseorang akan berdampak pada gengsi. Dan untuk memenuhi gaya hidupnya, seseorang akan berusaha mendapat barang yang ia inginkan. Oleh sebab itu, gaya hidup akan memengaruhi tingkat kebutuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Jelaskan mengapa gaya hidup hedon memengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, Ya. gaya hidup seseorang memengaruhi tingkat kebutuhan karena gaya hidup tersebut akan berdampak pada gengsi. Dan untuk memenuhi gaya hidupnya, seseorang akan berusaha mendapat barang yang ia inginkan. Oleh sebab itu, gaya hidup akan memengaruhi tingkat kebutuhan. Nah, sudah sangat jelas kan bahwa gaya hidup hedon itu sangat berbahaya. Lihat dulu kebutuhan kita bagaimana, pendapatan kita bagaimana. Jangan ada gengsi-gengsi ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, tumbuhkan dari dalam diri kalian mulai sekarang. Jangan tuh yang namanya ada gengsi. Orang mau beli ini, kita harus juga. Jangan ya, lihat dulu kemampuan kita sampai di mana, oke? Jangan sampai terjadi kasus yang ada di lembar ini, ya? Ya, Bu. Ini karena adanya gaya hidup hedon. Oleh sebab itu, bagaimana kalau hari ini kita ini dulu, ya Ibu mau lihat dulu. Kalian buat ide, ya, membuat ide untuk materi kita hari ini, ya.
seperti ada yang kira-kira nih yang mau menampilkan presentasi dari materi kita yang misalkan ada yang visual ya, ada yang berperan auditori dan ada yang kinestik. Oke, boleh? Boleh? Oke, kalau begitu silakan. Ayo, silakan ini. Ini bagian apa? Kita akan berperan dengan Oh iya, oke, silakan ya. Ayo, silakan masing-masing kelompok, silakan diskusikan apa yang akan kalian tampilkan ya. Sudah selesai? Ya, Bu. Oke, sangat hebat sekali, luar biasa. Baiklah, Ibu akan meminta ya masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan nih hasil kerjanya seperti apa. Ibu juga sangat penasaran ya. Oke, bagaimana? Nah, sebelum kalian mempresentasikan, kita ice breaking dulu kali ya. Sekira kita lebih ini santai, lebih rileks, tidak tegang ya pada saat presentasi. Bagaimana? Ayo kita ice breaking dulu ya sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dang dang. Ding ding ding. Dun dun dun. Luar biasa sekali. Saatnya masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya ya, hasil proyeknya. Silakan. Siapa yang mau maju duluan nih? kelompok 1, Bu. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Ayo, kelompok 1 boleh. Yang lain silakan dilihat temannya ya. Luar biasa sekali. Ini adalah kelompok keren ya. Yang mana keren itu dia harus menampilkan sesuatu yang keren. Ayo boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita ada penjual dan ada pembeli. Berikut semuanya ada 3. Ketiga penjual tersebut menjual alat-alat sekolah dan kebutuhan wanita lainnya. Maju penjual ketiga, lalu datanglah pembeli ketiga dengan tasnya yang masih sangat bagus. Wah, ada tas nih. Wah, ada tas nih. Mau beli kebetulan warnanya juga bagus. Oh, iya. Nah, ini adalah contoh customer yang bersikap konsumtif ketika ia sudah memiliki tas yang masih baru, tetapi ia masih tertarik dengan tas keluaran terbaru. Iya. Ya, silakan duduk. Perbedaan pembeli yang lebih membutuhkan kebutuhannya dan perbedaan pembeli yang lebih membutuhkan keinginannya, serta pembeli yang memiliki sifat konsumtif. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri aplaus yang sangat luar biasa buat kelompok keren. Keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau cerdas ingin mempresentasikan tentang kebutuhan manusia dalam bentuk lagu atau bisa juga disebut dengan auditori. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia ada 3 jenisnya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Kebutuhan primer, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan mendasar. Kebutuhan sekunder ada contoh-contohnya: TV, HP, dan laptop, peralatan rumah tangga. Kebutuhan tersier, kebutuhan mendasar, perhiasan, rumah mewah, dan mobil. Ya, itu tadi tentang presentasi kami dalam bentuk lagu atau juga bisa disebut dengan auditori. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, amazing sekali, kita beri aplaus. Silakan duduk. Luar biasa sekali hari ini pembelajaran kita ya. Semuanya sudah bisa menjelaskan dengan masing-masing gaya belajarnya mau yang seperti apa. Sekarang Ibu evaluasi dulu ya masing-masing. Ibu ada lembar soal ya, masing-masing semuanya mengerjakan. Ini bukan kerja kelompok nak ya, ini masing-masing mengerjakan ya. Oke, sisanya untuk evaluasi sisa 2 menit lagi ya nak ya. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semuanya nak? Oke. Sudah selesai semuanya. Mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, di atas itu sudah Ibu ini kan kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan hidup. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, kita perlu membuat yang namanya, yang sudah tadi kita pelajari adalah membuat skala prioritas. Nah, dengan skala prioritas, kita bisa menentukan mana yang lebih penting dipenuhi dan mana yang tidak terlalu penting kita penuhi. Nah, dengan begitu kita bisa menggunakan sumber daya yang kita miliki secara efektif dan efisien agar tidak terjadi kelangkaan seperti pembelajaran kita minggu lalu, ya kan? Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Bagaimana belajarnya hari ini, menyenangkan? Bagian mana nih yang menyenangkan kira-kira nih? Di bagian mana nih yang menyenangkan? Bagian presentasi. Walah, bagian presentasi. Nah, selanjutnya Ibu mau mengingatkan materi kita selanjutnya. Interaksi antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya ya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu berkah ya, bermanfaat bukan untuk kita tetapi juga orang banyak ya. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa
Amin. Alhamdulillah untuk hari ini. Ayo Diki, silakan duduk. Oke, alhamdulillah untuk hari ini ya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Ibu ucapkan untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin kembali Bu, saya ingin mengadakan sedikit diskusi kepada Ibu tentang kegiatan kita yang tadi yang observasi Bu ya. Oh, iya, ini boleh. adalah kegiatan pasca observasi. Iya, Bu. Masih kuat Bu? Ya, alhamdulillah masih sangat kuat. Alhamdulillah masih diberi Iya, kesehatan. karena memang ini kegiatannya selalu kita lakukan setiap hari Bu ya. Iya. Jadi untuk ini tidak Tidak memerlukan masalah, tenaga tidak yang terlalu, lebih ya. karena memang sudah terbiasa, Ibu, ya. Bagus Bu, memang begitu ya. Nah, ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan buat Boleh, Ibu boleh. ya. Minta izin Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Perasaannya alhamdulillah senang, happy karena anak-anak alhamdulillah semuanya ikut Iya. berpartisipasi dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kami tercapai dengan maksimal. Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu sudah bisa mengarahkan anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu ya Bu ya. Sehingga mereka bisa lebih mengeluarkan- mengembangkan Iya. ide-ide mereka dalam setiap pembelajaran. Iya Bu. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Dalam pembelajaran itu ya sebelumnya saya menyampaikan materi dulu, menyampaikan materi. Setelah menyampaikan materi saya menanyakan tanggapan anak-anak bagaimana tanggapannya. Setelah itu saya memberi tanggapan balik dari apa yang mereka tanggapi. Oke, setelah itu saya membagikan satu LKPD bagi mereka. Bagikan kelompok. Membagikan kelompok ya, Ya, Bu. membagikan kelompok sesuai dengan asesmen awal gaya Iya, belajar mereka masing-masing. Setelah itu membagikan LKPD, LKPD 1 sudah selesai, masuk kembali ke LKPD 2 dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada yang sudah saya sertakan kasus di situ. Jadi Iya, mereka Bu. mengidentifikasi permasalahan yang ada di LKPD yang saya bagikan tadi. Nah, setelah itu barulah mereka presentasikan permasalahan yang saya bagikan tadi. Saya menugaskan mereka untuk mengidentifikasi nih permasalahan apa yang mereka lihat di situ ya. Jadi setelah itu masing-masing dari kelompoknya mempresentasikan. Nah, setelah mempresentasikan barulah saya mengajak mereka bagaimana kalau kalian menampilkan suatu kreativitas kalian nih dalam belajar kita. Kita Itu sudah belajar. tugasnya Bu ya, Iya. produknya itu Iya, ya. bagaimana kalian mempresentasikan masing-masing kelompok dengan sesuai dengan materi kita. Nah, setelah Sesuai mereka dengan materi berdiskusi, dan gaya belajar. gaya itu, Bu, ya. belajar mereka berdiskusi beberapa menit dan lain sebagainya, akhirnya terciptalah produk yang mereka ini. Prosesnya beberapa menit. Setelah selesai baru saya minta mereka masing-masing kelompok maju ke depan ya mempersembahkan apa yang sudah mereka hasilkan. Iya Bu. Iya, dan setelah itu sudah selesai semuanya, alhamdulillah sangat berjalan dengan baik, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setelah itu barulah kita masuk ke kesimpulan awal bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan kita. Kita semenjak ini sudah harus tahu ya bagaimana kita memenuhi kebutuhan, pilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Iya. Kita sampaikan ke kesimpulannya seperti itu. Baik Bu ya, jadi semuanya berjalan sesuai dengan modul yang sudah Ibu siapkan. Anak-anak pun sudah terbuka untuk mengetahui kebutuhan pokok dan mana yang bukan kebutuhan pokok untuk mereka ya Bu. Benar sekali Ibu. Apakah dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi ada hambatan mungkin dari segi waktu atau mungkin siswanya bagaimana Bu? Apakah ada Kalau hambatannya? hambatan secara ini enggak ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya ikut, cuman ada beberapa 1-2 orang anak mungkin ya konsentrasinya kurang. Tetapi saya mensiasati dengan mendekati mereka, mengelus-elus. Kita harus semangat ya Nak ya. Kita harus menyelesaikan pembelajaran kita hari ini dengan baik ya. Kita harus mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi itu saja sih kendalanya Bu ya. Jadi kendalanya Memang tadi, ada beberapa anak yang memerlukan kebutuhan perhatian perhatian kita khusus ya, Bu, secara ya. intens ya. Jadi alasan yang membuat
hambatan itu terjadi kira-kira apa, Bu? Mungkin ya seperti itu tadi, dia merasa kurang aktif, kurang ikut berpartisipasi dalam situ. Makanya kita sebagai guru ini harus mengandilkan mereka, harus mengikut sertakan mereka dalam pembelajaran itu. Ya, ketika kita mengabaikan mereka, mereka akan terlihat sangat bosan dalam mengikuti pembelajaran. Merasa tidak dianggap gitu ya, Bu. Jadi Merasa kita tidak harus berada di dalam pembelajaran. Iya, benar sekali, Ibu. Jadi kita harus sebagai guru ikut sertakan anak-anak yang merasa bosan. Dengan sendirinya mereka akan terpacu, mereka akan dengan sendirinya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi solusi yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi hambatan tadi yang tadi Ibu sebutkan ya. Iya, sudah Jadi Ibu dengan cara jelaskan. merangkul anak-anak, Iya, kita memberikan benar-benar mereka beri perhatian yang iya. intens. Ayo kita sama-sama. Iya, bagaimana caranya kita mencapai pembelajaran kita hari ini? Iya, begitu. Alhamdulillah, berarti sudah dilakukan, Bu ya. Sudah. Dan mungkin nanti kapan kira-kira ini rencana antisipasi ini kemudian akan dilakukan lagi, Bu? Di pembelajaran berikutnya. Iya, nanti di pembelajaran berikutnya kita coba lihat lagi bagaimana anak-anak, apakah masih dengan keadaan yang sama setelah kita kasih perhatian yang lebih, dan dan kita sebagai guru apakah kita sudah melakukan dengan baik. Ya, artinya kita memberi pelajaran seperti ke anak bagaimana seharusnya dia di dalam pembelajaran, harusnya semuanya ikut aktif, semuanya harus berbicara. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu ya, untuk hari ini. Semoga kedepannya semua hambatan yang Ibu hadapi tadi, karena sudah Ibu melakukan solusinya dengan sendirinya, semoga di kemudian hari hal-hal itu akan bisa teratasi dengan baik, dan mungkin insya Allah siswa akan dengan sendirinya, Bu ya. Iya, ikut betul sekali. ikut berpartisipasi tanpa harus diajak-ajak lagi ya, ada keinginan dari dalam dirinya sendiri. Iya. Oke, Bu, terima kasih Oke, banyak sama-sama. untuk kegiatan dari pra, observasi, dan pasca. Semoga di kemudian hari semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.